Dan seharusnya semua hamba Tuhan ya yang mengaku merupakan hamba dari sabda, hamba dari Tuhan Yesus, tidak boleh menafsirkan apapun secara kehendak sendiri, tapi oleh pimpinan Roh Kudus ya. Dan kalau memang penafsiran itu adalah dari Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kitab suci. Karena Roh Kuduslah yang menginspirasi kurang lebih 40 penulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam konteks Protestan ada 39 di PL, ada 27 di PB. Itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya kalau saya boleh contohkan dalam pernyataan saya ini, hamba-hamba Tuhan, katakanlah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bicara keras kepada umat Tuhan di zaman itu, karena umat Tuhan kemudian dipengaruhi oleh kuasa-kuasa lain, pengaruh-pengaruh lain. Untuk apa? Menggiring umat untuk mencari jawaban dari orang mati, mencari jawaban dari arwah dan lain sebagainya. Maka dalam Yesaya ya secara tegas, Yesaya pasal 8 itu ya, kalau kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-8 mulai ayat 19 sampai 20, di sana ditegaskan bahwa tidak bisa orang hidup bertanya kepada orang mati. Orang hidup harusnya bertanya kepada apa? Kesaksian dan pengajaran, dan itu pasti sumbernya dari kitab suci. Dibacakan. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Iya, jadi dari situ ketahuan bahwa memang sola scriptura ini bukan barang baru, istilahnya yang baru pada abad ke-16 sampai sekarang. Tetapi prinsip sola scriptura itu sangat tunduk kepada firman Allah. Makanya Nabi Yesaya tidak bisa tanya kepada arwah, tidak bisa tanya kepada orang mati, karena Yesaya sebagai hamba Tuhan yang waktu itu sudah ada yang namanya Pentateuk, kitab-kitab Musa, tahu betul konsekuensi kalau bicara sama arwah. Tahu betul konsekuensi kalau menyembah arwah, ngobrol sama arwah, itu dibasmi oleh Tuhan sendiri. Dan itu adalah manifestasi penyembahan berhala, yaitu ya sikap pemberontak terhadap 10 hukum Allah, khususnya hukum pertama jangan ada padamu Allah lain, dan hukum kedua yang mengatakan jangan buat patung berupa apapun dan seterusnya untuk disembah. Makanya kenapa Imamat pasal 19 ayat 31